Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Di sini kita akan di sini kita akan mempelajari mengenai tema 2 subtema 1 kelas 6. Untuk selanjutnya ini saya mau absen terlebih dahulu. Untuk Retno Fadilah, apakah ada? Hadir, Pak. Lutfi Ardiansyah. Hadir. Vendra Oktarino. Hadir, Pak. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Selanjutnya masuk ke dalam persepsi G. Ini tadi saya sudah share link ke kalian, bisa diisi mentimeternya. Oke, apa yang Anda ketahui tentang kalimat tanya? Oke, bisa dijawab Mas Vendra, Mbak Retno, Mas Lutfi, dan juga Mbak Nur Imam. Oke, apakah sudah ada yang mengisi? Oke, kalimatannya yaitu mengajukan pertanyaan. Kalimat yang berisi tanya. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai apa sih kalimat tanya itu. Oke, untuk kalimat tanya itu, yang dimaksud kalimat tanya itu kalimat yang akhirannya menggunakan tanda tanya. Kayak semisal kamu lagi di mana, tanda tanya itu bisa menjadi kalimat tanya seperti itu. Oke, terima kasih bagi yang sudah mengisi. Untuk selanjutnya materi nggih. Kelas 6 tema 2 persatuan dalam perbedaan. Oke, di sini akan saya jelaskan mengenai tumbuhan dan juga habitatnya. Secara garis besar itu berdasarkan habitatnya, tumbuhan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu hidrofit, yang kedua higrofit, dan juga yang terakhir xerofit. Apa sih yang dimaksud tumbuhan hidrofit? Ada yang tahu tumbuhan hidrofit itu apa? Mas Wendra? Atau Mbak Retno? Oke, nggak ada yang jawab nih. Oke, saya akan menerangkan tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di permukaan air. Semisal contoh-contohnya itu ada kangkung, tumbuhan bakau, dan juga teratai, dan juga masih banyak ya lagi. Kemudian yang kedua ada tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab, seperti tumbuhan pakis, kemunting, dan juga daun ungu. Dan sesuai habitatnya yang ketiga yaitu tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering,
seperti hidup di padang pasir maupun yang lainnya. Misalnya kaktus, lidah buaya, dan juga kurma, seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, masuk ke teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu dulu proklamasi itu dibacakan oleh siapa? Soekarno, Pak. Oke, pintar sekali Mbak Retno. Proklamasi kemerdekaan RI yaitu sangat memberikan makna penting bagi bangsa Indonesia, di mana proklamasi kemerdekaan ini melepaskan kita, yaitu bangsa Indonesia, dari belenggu penjajahan. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, jam 10 pagi. Di mana yang membacakan teks proklamasi itu adalah Bung Karno atau Insinyur Soekarno, dan didampingi oleh Dr. Andes Muhatta. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya telah mendengarkan materi atau bahan ajar. Untuk selanjutnya, saya akan membagi kelompok. Oke, untuk kelompok yang pertama, kita akan spin siapa ini. Kelompok pertama. Oke, kelompok pertama ada Mbak Retno. Kemudian kelompok pertama yang kedua ada Mas Fedra. Oke, Mas Fedra. Ya. Oke. Kemudian untuk kelompok dua ada Mas Lutfi dan juga Mbak Nur Imama. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Oke, diskusi. Oke, diskusi. Ini bisa diisi dari kelompok pertama. Mbak Erna bisa mengisi, atau kelompok dua ada Mas Lutfi dan juga Mbak Imama. Monggo diisi. Saya tunggu 3 menit. Oke, apakah ada yang sudah mengisi? Mas Lutfi, Mas Fedra, Mbak Erno, maupun Mbak Nur Imama? Monggo. Sebentar Pak, lagi loading. Oke, saya tunggu. Mohon maaf Pak, ini ya Pak, yang ini yang Google Doc atau Jamboard? Oh, ini diskusi melalui Google Doc terlebih dahulu, Mas Lutfi. Baik, siap. Terima kasih. Oke. Oke, tinggal 1 menit lagi. Mas Lutfi, Mas Vendra, Mbak Imama, dan juga Mbak Retno. Oke.
Oke, sudah ada yang mengisi. Oke, terima kasih. Oke, jadi itu ya anak-anak, ada tumbuhan yang dibedakan menurut habitatnya itu ada 3. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ada tumbuhan hidrofit yang hidup di daerah berair, contohnya itu kangkung. Kemudian ada tumbuhan higrofit yang hidupnya di daerah lembab, contohnya itu pakis. Kemudian tumbuhan xerofit atau di tanah lapang, seperti contohnya itu kaktus. Oke, terima kasih bagi yang sudah mengisi diskusi. Kemudian kita lanjut ke Jamboard. Bisa diisi. Oh, sudah terisi semua. Ternyata sudah ada yang mengisi. Nah, jadi itu ya teman-teman semua. Nah, tumbuhan hidrofit itu contohnya apa saja, kemudian tumbuhan higrofit contohnya apa saja, dan juga tumbuhan xerofit contohnya apa saja. Namun di sini saya melihat ada yang keliru dari jawaban anak-anak semua, yaitu di mana tumbuhan pakis itu bukan di daerah hidrofit, teman-teman semua. Itu melainkan ada di tumbuhan higrofit, seperti itu. Oke, tuh, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengisi. Untuk selanjutnya, kita akan ke live worksheet atau lembar penilaian, lembar kerja peserta didik. Nah, seperti ini bisa dibuka teman-teman semua. Oke. Oke, buat teman-teman bisa diisi. Di sini ada 2 pertanyaan. Apakah ada yang sudah mengisi, teman-teman semua? Saya tunggu 3 menit lagi ya. Oh, ternyata belum ada yang mengisi. Oh iya. Bagi Mbak Retno, bisa share screen untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik ini. Oke. Nggak bisa share screen, Pak. Oke, saya make host ini. Oke. Udah, monggo bisa share screen. Baik, Pak.
Apakah layar saya sudah terlihat, Pak? Sudah. Ya, Pak. Masih di unmute, Pak. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Tadi saya sudah melihat jawaban dari Mbak Retno. Yang pertama itu ada jawabannya di manakah Fatmawati dimakamkan, dan yang kedua untuk apa pohon jati menggugurkan daunnya, yaitu untuk mengurangi penguapan. Baik, di sini saya akan membahas sedikit. Untuk yang nomor 1 itu jawabannya sudah benar. Yang dimaksud jawabannya itu kalimat tanya gimana itu. Jadi jawabannya juga sudah di manakah. Jadi sudah betul ya teman-teman. Untuk yang kedua, untuk apa pohon jati menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Jadi jawabannya itu pada saat musim kemarau, saya dan juga teman-teman semua pasti kan melihat tuh pohon jati menggugurkan daunnya. Nah, itu untuk apa sih? Nah, ternyata jika ditelaah lebih lanjut, pohon jati menggugurkan daunnya itu untuk mengurangi penguapan, karena pada musim kemarau itu kan sangat panas. Jadi untuk mengurangi penguapan, maka pohon jati menggugurkan daunnya seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke kuisis ya, kuis ulangan harian. Oke, untuk teman-teman, apakah sudah ada yang bergabung dengan kuisis ini? Sudah. Sudah. Oh, ini tapi bentar, saya refresh terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya. Apakah sudah ada yang join? Oh, ternyata tidak ada. Belum join ini. Mas Lutfi, apakah ada? Mas Vendra dan juga Mbak Nur Imamah. Sudah, Pak, sudah.
Mana? Tapi ini masih kosong. Oh. Sebentar, saya refresh kembali ya. Oke, masih dipimpin oleh Mas Vendra. Masuk tim pemimpin. Mas Vendra kurang satu pertanyaan lagi. Mas Lutfi sudah selesai.
Tinggal Mbak Retno ini belum selesai. Oke, Mas Lutfi sudah. Tinggal Mbak Retno. Ya, Mbak Retno. Apakah sudah selesai, Mbak Retno? Oke. Oke, jadi itu ya teman-teman semua. Untuk nilai yang pertama itu ada Mas Lutfi memimpin dengan skor 707.830, kemudian disusul Mbak Retno 6.185 dan Mas Vendra 3.410, seperti itu. Jadi dari sini Mas Lutfi banyak menyimak materi oleh saya yang saya berikan tadi, seperti itu. Oke, stop share. Oke, terima kasih buat teman-teman semua karena telah mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Bapak minta maaf bila ada salah kata dan juga perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.